Hai Laundryverse Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Selamat tahun baru 2024 dari kami Apik Group, teman-teman. Banyak teman-teman yang sering nonton YouTube saya, Apik Primadia, dan di Instagram maupun di Facebook pun, bahkan di TikTok kemarin sudah ada yang nanya, Mas Apik tolong dong membahas tentang penggajian di laundry. Penggajian untuk karyawan laundry, terutama karyawan retail, laundry kiloan, laundry untuk laundry koin, dan sebagainya. Oke, dan biasanya kita kategorikan menjadi kita mau gaji bulanan atau gaji borongan. Itu sudah menjadi hal yang sudah umum yang ada di bisnis UKM, terutama di bisnis laundry. Untuk menggaji bulanan, di kami, di Apik Laundry pun sejak 2008 pada waktu Apik Laundry berdiri, saya sudah menerapkan konsep gaji bulanan. Jadi pegawai laundry saya nggak gaji borongan, tapi saya gaji bulanan. Kenapa saya bikin gaji bulanan? Karena pertimbangan saya, pada waktu laundry baru buka, omset juga belum jelas, market juga masih mencari, kita masih starting. Di fase starting ini kita masih mencari pelanggan. Kalau saya langsung kasih borongan misalnya 50 kilo per kilo berapa rupiah dan sebagainya, kan belum tentu ada laundrynya. Akhirnya kita merasa kayak zolim terhadap karyawan kita. Ya nggak apa-apa, kita tanggung aja resiko bisnis ini, di mana sebagai owner kita juga harus siap menanggung resiko bisnis di bulan pertama hingga bulan ketiga. Target kita makanya yang penting nggak nombok dulu, itu ya. Dan di cover oleh siapa bisnis ini, di cover oleh siapa gaji ini, di cover oleh omset, cover oleh bisnis itu sendiri. Gaji bulanan kita berikan biasanya ada beberapa item yang di dalamnya, aspek-aspeknya apa aja, itemnya apa aja. Item yang pertama biasanya kita kasih yang namanya tunjangan pokok atau gaji pokok. Gaji pokoknya angkanya berapa rupiah. Terus uang kehadiran, terus yang berikutnya adalah uang makan. Nanti ada kategori biasanya kalau di UKM atau di kru kecil gitu, masih ada yang kasbon berapa dan sebagainya. Biasanya ada kategori seperti itu. Untuk gaji bulanan sendiri, biasanya kita klasifikasikan lagi. Dulu benar-benar saya bulanan banget. Bahkan kita nggak ada insentif. Jadi pada waktu kita gaji pegawai itu tidak ada seperti sekarang. Kalau sekarang uang makan pun saya bisa kasih mingguan. Jadi untuk mengatasi biar tidak ada kasbon, kami biasanya berikan uang makan itu tiap minggu. Jadi nggak ada alasan untuk kasbon, gitu ya teman-teman. Jadi itu salah satu tips di mana kenapa kami di Apik Laundry atau Sikwangi Laundry atau grup kami yang di laundry itu, kita konsepnya adalah gajinya adalah mingguan untuk uang makannya. Tapi kalau untuk uang bulanan tetap kita kasih. Jadi kami menghitung produktivitas bukan hanya secara keseluruhan secara tim, tapi produktivitas per individu. Makanya kami sendiri bahkan diterapkan di Apik Manajemen, kami menerapkan insentif dan bonus. Insentif kami berikan kepada produktivitas masing-masing individu pegawai, kalau bonus secara tim. Contoh, kita misalnya punya target nih, kuartal pertama omset kita dengan 5 stek mesin, kuartal pertama baru buka misalnya, target omsetnya 20 juta per bulan. Biar kita cover break-even point-nya, biar kita nggak nombok misalnya, 20 juta per bulan. Ternyata setelah bulan ketiga atau selama 3 bulan ini, per bulan kita dapat 20 juta, bahkan bulan ketiga misalnya kita udah tembus 30 juta. Nah, pada waktu kita sudah bisa tembus 30 juta, kita sudah bisa mengklasifikasi bahwa bisnis ini growth. Kita sudah kasih promo, kita kasih ini dan sebagainya, ternyata growth. Kita bertumbuh. Target teman-teman tembus 40 juta, teman-teman dapat 2% dari omset, misalnya seperti itu. Kalau 2% dibagi keseluruhan, kalau timnya ada 10, ya dibagi 10 orang. 2% kali target 40 juta tadi dikali 10, misalnya seperti itu. Itu bonus tim. Akhirnya semangatnya semangat tim, dan akhirnya akan ada kerjasama satu dengan yang lain. Sekarang kami sudah punya aplikasi, kita sudah punya aplikasi produksi yang bisa ngontrol timnya semuanya. Jadi setiap tim, setiap tukang setrika pun kita bisa tahu tukang setrika si A itu per hari dapat berapa kilo, dapat berapa satuan. Tukang setrika B bisa dapat berapa kilo, berapa satuan. Kita bisa langsung melihat datanya. Dan kita nggak perlu ada laporan-laporan lagi terkait, Pak yang itu sering mainan HP. Ya terserah, kalau dia sering mainan HP dan kamu jarang main HP, kamu pasti akan cepat mengerjakan. Oke, jadi pada waktu kita ada insentif dan kita bisa memberikan konsep insentif ini ke karyawan, akhirnya karyawan yang benar-benar kerja secara serius sama yang main-main akan ketahuan. Jadi nggak ada laporan lagi, Pak si A sering mainan HP Pak, si B sering izin Pak. Itu nggak ada pengaruh lagi karena mereka akan dinilai berdasarkan produktivitas. Nah, menghitung insentif gimana? Saya akan kasih bocoran. Menghitung insentif di tempat kami
Salah satu yang kita kasih informasi adalah, misalnya kita punya target di Apik Laundry misalnya. Tukang setrika laundry kiloan, itu targetnya adalah 60 kilo sehari, satu pegawai setrika. Nah, setiap kelebihan kilogram itu kita kalikan Rp1.000, teman-teman. Misal, kalau umpama targetnya 60 kilo dan dia tercapai 80 kilo untuk setrika, akhirnya berarti kan ada selisih 20 kilo. Nah, 20 kilonya ini dikali Rp1.000. Dan biasanya insentif ini kita berikan pada waktu akhir bulan pas gajian. Jadi setiap orang insentifnya bisa ada yang dapat 300.000, ada yang 500.000 dan sebagainya. Itu contoh di tukang setrika. Contoh lagi, satu tambahan lagi, contoh misalnya di bagian kasir. Apik Laundry ini kan targetnya menengah ke atas. Harga jual laundrynya adalah 17.000 per kilogram. Kami punya kasir 3 dan mereka punya target si kasir ini dia harus bisa upselling, bisa broadcast message, kita bisa repeat order pelanggan-pelanggan untuk membership dan sebagainya. Satu kasir atau kasir ini punya target bukan satu orang lagi kasirnya yang dapat target, tapi secara keseluruhan targetnya adalah setiap dapat satu customer yang satuan, mereka dapat kalau nggak salah Rp1.500, nah seperti itu. Dan dihitungnya adalah kalau akhir bulan secara data kami dilihat, data kita dilihat ternyata hasilnya mereka misal dapat 3.000 pieces satuan, berarti tinggal dikalikan 1.500. Hasilnya adalah 4,5 juta. Jadi insentif mereka di kasir 4,5 juta rupiah. 4,5 juta kalau kasirnya ada 3 ya dibagi 3. Dulu pernah kita bikin konsep insentifnya per orang. Akhirnya apa? Akhirnya rebutan. Kalau ada pelanggan datang, satuan buat saya. Nah, itu akhirnya nggak profesional di depan pelanggan. Sekarang kita membahas tentang penggajian karyawan laundry yang borongan. Dikala kita sudah jalan bisnisnya, omsetnya sudah jelas bisa 100 kilo per hari, 200 kilo per hari, udah jelas enak. Tapi kalau masih awal-awal, masih merangkak, biasanya jarang yang mau kalau untuk borongan. Karena misalnya nih, kita kasih Rp1.500 untuk 1 kilo setrika misalnya. Ternyata per hari laundry kita cuma menghasilkan 20 kilo baju doang. Berarti mereka cuma dapat sekitar 30.000 ya. Kalau 1.500 berarti 30.000 aja. Sehari 30.000 untuk nyetrika 20 kilo baju. Nah, belum tentu mau orang-orang seperti itu. Apalagi pegawai kita udah nambah 2, nambah 3, dan sebagainya. Makanya yang perlu kita pikirkan adalah kita datangin omset yang besar, baru kita bisa berbicara tentang borongan. Tapi kalau untuk awal-awal, sebaiknya dari kami, mending bulanan aja. Ya, kita sebagai owner juga harus berpikir bagaimana caranya mendatangkan market. SDM atau karyawan itu adalah aset yang berharga. Pada waktu mesin kita bermasalah, mesin kita kurang, kita tinggal tambah mesin. Tapi karyawan kurang, belum tentu bisa tambah karyawan. Susah nggak cari pegawai? Susah kan cari karyawan laundry? Susah banget. Sebelum kita memperhatikan tentang penggajian, kita harus berpikir bagaimana karyawan mau menjadi pegawai kita. Makanya ada akad, ada kesepakatan di depan pada waktu penggajian. Kita perusahaan masih baru, laundry kita masih baru, kami bisa menggaji sekian. Kamu sepakat enggak? Kalau sepakat, ayo salaman. Kita ada masa probation, masa uji coba, selama 3 bulan ke depan seperti ini. Kalau lebih dari 3 bulan, kamu bisa rajin, kamu bisa kehadiranmu berjalan dengan baik, dan kamu bisa meningkat skillmu, keterampilanmu meningkat, kamu akan mendapat tambahan insentif atau gaji sekian rupiah. Karyawan itu adalah aset, benar-benar kita harus jaga. Dan tidak melulu gaji itu menjadi tujuan utama mereka kerja di kita. Memang benar, gaji adalah tujuan pertama. Mereka pengen lihat gajinya berapa sih dan sebagainya. Untuk urusan perut udah selesai belum sih? Urusan sehari-hari udah selesai belum? Kalau itu udah selesai, yang paling penting yang menurut saya, teman-teman di Indonesia, laundry yang ada di Indonesia pada waktu kita survei, rata-rata mereka betah di laundry, karyawan betah laundry karena apa? Kenyamanan kerja. Akhirnya gaji nomor sekian. Kenyamanan paling atas di antara yang lain. Jadi kenyamanan kerja itu penting. Kenyamanan dengan tim, satu timnya, kenyamanan dengan ownernya, kenyamanan dengan ruangan kerja. Kenapa harus ada AC-nya, kenapa harus ada exhaust. Misalnya di ruangan setrika uap kan panas itu, jangan dikasih AC, tapi dikasih kipas sama exhaust yang bagus, sehingga sirkulasi bagus. Itu penting, teman-teman. Jadi, impact dari gaji itu tadi kemana-mana. Karyawannya betah, karyawannya nyaman. Akhirnya, kualitas pelayanan ke pelanggannya pun bagus. Pelanggan pun puas. Akhirnya, repeat order. Itulah yang harus kita perhatikan. Oh, ternyata pegawai itu mahal harganya. Memang benar. Jangan sampai
Seperti owner-owner teman saya yang lain pun ada yang kadang nyesel. Aduh, nyesel banget ya karyawan saya yang bagus banget kemarin. Saya nggak dengerin ini, nggak dengerin itu karena nggak nyaman dengan suasana kerja. Sekarang cari pegawai ya seperti itu susah. Untuk menjaga agar karyawan betah, selain tadi penggajian, suasana kerja yang nyaman dan sebagainya, biasanya ada fasilitas-fasilitas. Fasilitas apa sih yang bisa diberikan? Kalau di Apik Laundry misalnya, atau di Resikwangi Laundry, atau mungkin di klien kami yang lain, biasanya ada konsep makan bareng dengan owner setiap hari Rabu misalnya. Kalau di Apik Laundry biasanya seperti itu. Makan bareng owner, meskipun saya juga jarang di sana ya, beliin makan aja, tapi nggak datang sana. Tapi biasanya pada waktu makan, kita doa bareng. Kita doain bisnis kita, tempat kerja kita. Nah itu kadang kita lupa, kita nggak mendoakan tempat di mana kita mencari nafkah. Kita harus mendoakan satu dengan yang lain bahwa di sini adalah keluarga besar, di mana pegawai laundry, karyawan laundry, hampir separuh harinya ada di laundry, bukan di rumah. Keluarganya berarti kan ada di sini. Jadi saling mendoakan antara keluarga yang di laundry-nya maupun yang di rumahnya. Kita saling mendoakan. Terus yang kedua, biasanya ada konsep yang namanya fasilitas laundry gratis. Nah, di tempat kita juga ada laundry gratis. Kami biasanya memberikan laundry gratis itu kepada karyawan yang sudah di atas 3 bulan. Dapat laundry gratis sekian kilogram. Jadi mereka kalau nyuci itu gratis. Ada kuotanya dan itu ada itemnya ya. Dan nanti akan diawasin oleh siapa? Diawasin oleh tim leadernya atau supervisornya. Sudah berapa kali dia nyuci dan sebagainya selama sebulan jatahnya berapa. Jadi nggak ada nyuri-nyuri waktu untuk nyuci sendiri dan sebagainya, nggak. Tapi semuanya sudah terdata dengan baik agar kita bisa menghitung HPP secara presisi. Terus ada juga yang memang biasanya memberikan fasilitas tempat tinggal. Jadi karyawan biar betah, selain gajinya, ya dikasih tempat tinggal. Nah, jadi kita tadi sudah berbicara tentang penggajian karyawan. Ada yang gaji bulanan, ada yang borongan, dan biasanya dilakukan gaji persentase atau komisi. Di Apik Laundry, saya sudah pernah nge-share berkali-kali, baik di website maupun di YouTube saya yang sebelumnya, bahwa setiap lebaran laundry-nya kami buka. Jadi ada laundry lebaran buka, itu konsepnya seperti tenaga infal, tenaga pengganti. Jadi biasanya di lebaran, di Idul Fitri, tenaga infal kan ada di pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Di laundry pun juga sama. Konsepnya laundry pegawai infal, tapi sebenarnya itu pegawai laundry kita yang juga yang tidak mudik misalnya seperti itu. Saya spill juga bahwa untuk penggajian di masa lebaran biasanya H-3 hingga H+5 atau H+7 itu kita akan ada penggajian bagi hasil. Jadi kami nggak ada gaji yang per hari berapa rupiah, tapi bagi hasil. Memang harga jualnya kita naikkan, karena loadnya tinggi banget dan di peak season seperti itu. Akhirnya kita kasih bagi hasil 40% untuk karyawan, 60% untuk laundry karena si perusahaan yang menanggung semuanya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang penggajian, ada yang bulanan, borongan, bahkan pas lagi infal lebaran kita juga ada penggajian sesuai persentase. Nah, tapi di samping itu semuanya yang paling gampang dicerna, patokan paling gampang menurut kami adalah bahwa penggajian untuk karyawan laundry itu biasanya kami alokasikan maksimal 30% dari omset. Jadi teman-teman boleh dicatat maksimal 30% dari omset. Di dalam konsep borongan, persentase dan sebagainya, ada yang teman saya biasanya melakukan tambahan bonus itu pada kedisiplinan. Jadi misal nih, kalau karyawan kita dikasih seminggu libur 1 hari selama atau mungkin dalam sebulan, berarti kan liburnya ada 4 ya. Ternyata selama 1 bulan mereka cuma ngambil libur aja, nggak ada izin, nggak ada sakit, dia akan dapat tambahan 250.000 lagi sebagai apresiasi bahwa mereka disiplin. Itu ada seperti itu. Jadi kalau sekali dia izin sakit misalnya, di luar liburnya yang 4 hari tadi, dia sakit sehari aja, 250-nya nggak dapat, 250.000 nggak dapat. Akhirnya mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik melalui kinerjanya mereka, dan mereka akan hadir terus. Kalaupun mereka sakit akan ditukar dengan liburnya, akan seperti itu. Itu bisa dicoba.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk penggajian kami kembalikan ke Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu nyaman dengan gaji bulanan, gaji borongan, dengan poin-poin tadi, apakah dengan persentase, kasih insentif, kasih bonus, bahkan kita perlu garis bawahi penggajian ini disesuaikan dengan level tanggung jawabnya. Sekarang nyamannya seperti ini, pada waktu nanti akan ditambah poin-poin ini, apakah akan berimbas pada kemampuan mereka bekerja dengan baik atau tidak. Nah, yang terakhir saya mau kasih informasi lagi bahwa seperti Kota Laundry pernah menyampaikan bahwa anak-anak Gen Z itu nyaman di tempat kerja kita pada waktu ada challenge, ada tantangan. Jadi mereka biasanya dikasih tantangan, teman-teman, ini kan omset di Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu di weekend ini per hari sudah 8 juta per hari. Nah, mau nggak bulan depan kita jalan-jalan ke puncak sambil barbekyuan, karaokean? Wah, mau. Ya berarti targetnya 10 juta per hari. Siap nggak? Kalau Jumat Sabtu Minggu 10 juta. Siap, dan ternyata tercapai. Tonton YouTube-nya di Kota Laundry. Itu juga bisa menjadi tips Bapak Ibu untuk mengeksekusi dan kreativitas kita sebagai owner itu juga dipertaruhkan. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat tentang penggajian karyawan laundry. Poin-poinnya silahkan dicatat. Nah, Bapak Ibu gajinya apa? Bulanan, borongan? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Saya Apik Primadia undur diri. Sampai jumpa lagi. Thank you.